Semua orang sepakat bahwa investasi properti itu selalu untung. Benar 100% nggak sih? Banyak betulnya, tapi juga ada investasi properti yang tidak menguntungkan. Alih-alih untung, suatu saat malah harus keluar uang, bahkan bisa tiap bulan keluar uang. Iya kah? Coba dengarkan saya. Kemarin saya melihat rumah yang kosong dan kondisinya kurang terawat. Kalau begini, apakah investasinya menguntungkan? Coba jawab, untung atau tidak? Jawabannya belum tentu. Hehehe. Oke, mari kita temukan jawaban pastinya. Pertama, perhatikan kenaikan capital gain-nya. Apakah capital gain-nya masih lebih besar dari perawatan dan kerusakan atau tidak? Kalau dihitung-hitung ternyata kenaikan harga properti tidak lebih tinggi dari biaya perawatan dan perbaikan akibat kerusakan termakan usia, ya pasti investasinya tidak menguntungkan. Sayang banget jika begini kan? Iya, itu salah satu contoh nyata yang bisa saya kasih ke Anda. Itulah mengapa saya berkali-kali mengingatkan kalau mau investasi properti bangunan, tapi Anda tidak bisa memanfaatkannya, lebih baik investasinya dalam bentuk tanah saja. Kalau tanah kan memang nggak perlu perawatan, dibiarin saja juga tetap naik harganya, nggak ada yang rusak. Gimana kalau bangunan? Harus dirawat dong. Kalau nggak dirawat, kemungkinan rusaknya sangat besar. Semut aja bisa merusak bawah keramik kan? Rayap juga bisa merusak bahan bangunan yang berasal dari kayu. Belum tikus yang lari-lari di plafon, lama-lama jebol plafonnya. Dan sekarang saya akan share ciri-ciri yang mengakibatkan investasi properti menjadi tidak begitu menguntungkan. Pertama, investasi rumah yang tidak bermanfaat, kayak itu tadi. Dua, investasi di daerah yang rawan bencana alam. Kalau sudah tahu tempat itu adalah tempat yang sering terjadi banjir, hitung 2 kali dulu gimana riwayat kenaikannya. 3. Lokasinya tidak bagus. Karena lokasi tidak bagus, jadinya tidak ada orang yang minat. Kalau udah gitu, seperti hukum ekonomi, tidak ada peminat, harga nggak bisa naik. 4. Statusnya tidak jelas, sudah pasti ya. 5. Gelembung properti. Gelembung properti itu gini, misal di kota A sedang ramai-ramainya properti. Banyak orang yang pindah ke kota A karena alasan apapun. Ketika melihat itu, maka banyak orang yang tertarik untuk berbisnis properti di kota A. Bikin perumahan, bikin ruko, dan lain-lain yang menyebabkan ketersediaan properti menjadi terlalu banyak. Awalnya harga properti naik tajam, tapi begitu ketersediaan properti sudah sangat banyak dan permintaan menurun, maka propertinya menjadi tidak laku karena terlalu banyak properti yang ditawarkan. Istilahnya terlalu banyak penawaran tapi tidak ada permintaan. 6. Developer asal-asalan. Developer yang asal-asalan membuat dia membangun rumah dengan asal-asalan, sehingga ketika Anda beli rumah dari developer ini, setahun kemudian rumahnya sudah harus direnovasi total. Ini tidak banyak terjadi sih, tapi ada baiknya Anda cek dulu. Nah, ini. Kalau Anda memiliki niat untuk investasi properti tapi terkendala waktu dan keuangan, seharusnya Anda ikut investasi properti bersama 3 pintu. Karena 3 pintu membuka investasi properti dalam bentuk patungan, yang mana patungannya hanya 5 juta tiap orang dan berlaku kelipatan. Jadi jangan nunggu-nunggu, segera investasi secepatnya sebelum nafsu manusiawi kita untuk konsumtif mengalahkan niat investasi kita. Belum begitu paham? Coba klik judul video ini dan lihat di deskripsi.